Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning all of my students. How are you today, guys? May Allah always give us the best health and always keep us in His guard. Alright, today we are going to learn about the dancing property. Jadi hari ini kita akan belajar tentang properti tari, which is found in Theme Book 2, Subtheme 2 about SBDP lesson, yang termuat di buku tema 2, subtema 2 tentang pelajaran SBDP. As usual, before we start our activity today, don't forget to say Bismillahirrahmanirrahim and pray before study. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa negara kita Indonesia memiliki keberagaman yang sangat banyak. Salah satunya adalah keberagaman suku bangsa. Keberagaman suku bangsa tersebut menjadikan Indonesia kaya akan kebudayaan dan tradisi. Masing-masing suku bangsa memiliki ciri khas kebudayaan dan tradisinya tersendiri. Tarian adalah salah satu karya seni yang erat kaitannya dengan budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Tarian sering ditampilkan di beberapa upacara keagamaan, upacara adat, maupun sarana sebagai hiburan di masyarakat. Tentunya anak-anak Miss pasti sudah pernah melihat ya nak tentang peragaan tari. Ada beberapa tarian yang ditarikan menggunakan properti untuk mendukung pesan yang ingin disampaikan di dalam tarian tersebut. Apa itu ya Miss properti tari? Nah anak-anak Miss dengar dan simaklah dengan baik penjelasan Miss berikut ini ya. Properti tari adalah semua alat atau benda yang digunakan sebagai media dan perlengkapan dari pementasan tari. Beberapa contoh properti tari yang sering digunakan adalah seperti kipas, payung, sampur atau selendang, piring, kendi, topeng, tombak, rebana, keris, dan sebagainya. Adapun tujuan penggunaan properti tari adalah yang pertama, menambah nilai estetika atau keindahan tarian yang ditampilkan. Kedua, menyampaikan makna dan pesan tarian pada penonton. Ketiga, memperkuat karakter tokoh yang ditampilkan pada tarian. Berikut ini beberapa contoh tarian daerah dan properti yang digunakan. Tari piring dari Sumatera Barat. Tari piring menggunakan piring sebagai propertinya. Selanjutnya ada tari Kelana Topeng dari Jawa Barat. Tarian ini menggunakan topeng dan selendang sebagai propertinya. Ada tari Ranggo Ayak dari Jambi. Tari ini menggunakan rebana dan selendang. Tari Legong dari Bali menggunakan kipas.
Kemudian ada tari kuda lumping dari Jawa Tengah menggunakan kuda lumping, selendang, dan cambuk. Tari Bondan dari Jawa Tengah menggunakan properti boneka, kendi, payung, dan selendang. Peragaan tari dapat terselenggara dengan sukses dan dapat menampilkan dan menyampaikan pesan tarian kepada penonton, maka ada beberapa unsur-unsur peragaan tari yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah: yang pertama, menentukan bentuk karya tari. Bentuk karya tari dapat dalam kelompok, berpasangan, atau tunggal. Setelah menentukan bentuk karya tari, maka selanjutnya yang kedua memilih karya tari yang akan ditampilkan. Contoh karya tari berbentuk kelompok seperti karya tari saman. Contoh karya tari berpasangan seperti tari tradisional Karo, yaitu tari landok. Contoh karya tari tunggal seperti tari klono topeng. Selanjutnya menentukan jumlah penari. Untuk tari kelompok, penarinya dapat berjumlah lebih dari 3 orang. Untuk tari berpasangan, penarinya hanya boleh 2 orang atau kelipatannya. Untuk tari tunggal hanya ditarikan seorang diri saja. Selanjutnya, memilih properti tari berdasarkan karya tari yang ingin ditampilkan, lalu menentukan musik iringan tari, dan memilih busana tari. Selanjutnya, kita akan menentukan unsur-unsur persiapan peragaan karya tari. Pada contoh berikut ini, bentuk karya tari yang ingin ditarikan adalah tari kelompok. Dari bentuk karya tari kelompok tersebut, maka tari yang dipilih adalah tari piring. Lalu kita menentukan jumlah penarinya, yaitu 3-7 orang penari. Selanjutnya kita menentukan iringan tari untuk tari piring. Biasanya tari piring diiringi dengan alunan alat musik talempong dan saluang, tetapi dapat juga diiringi dengan rekaman musik. Selanjutnya kita menentukan properti tari untuk tari piring. Properti tari untuk tarian piring dapat berupa mangkok atau piring. Yang terakhir, kita menentukan busana tari untuk tariannya. Alright, this is the end of our learning today. Thank you so much for watching this video. I hope all of my students can understand about the dancing property and the kinds of dancing property. Don't forget to repeat again about what we have learned today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep safe and keep healthy. Have a nice day everyone. See you. Bye bye.